Kultivasi satu klik super system. Bab 856. Judul, masing-masing memiliki pikiran sendiri tentang niat membunuh keluarga Xiao. Semua orang melihat ke arah suara dan menemukan orang yang berbicara. Itu adalah murid langsung dari orang tua yang mengguncang gunung, Tuo Baye. Ketika banyak jenius dari dunia luar melihat bahwa Tuo Baye yang berbicara, ekspresi mereka menjadi sangat serius. Orang harus tahu bahwa Patua Zenshan tidak hanya terkenal di Kekaisaran Flowing Cloud, tetapi juga di wilayah selatan klan manusia. Meskipun dia hanya seorang martial king stage, dia telah mencapai puncak kesempurnaan dengan Mountain Suppressing Palm. Kontrol kekuatannya telah mencapai tingkat yang sangat tepat. Bahkan banyak ahli martial king merasa malu untuk kalah dengannya. Mountain Suppressing Palm telah dipuji oleh Martial Saint Expert. Meskipun Patua Zenshan menghabiskan sebagian besar waktunya di Floating Cloud Empire, namanya tidak kecil di dunia luar. Sebagai murid langsung Patua Zenshan, Tuo Baye secara alami akan menerima perhatian banyak kekuatan di dunia luar. Tabaye tidak gagal untuk memenuhi statusnya sebagai murid langsung dari Penatua Gemetar Gunung. Bakat dan kekuatan yang dia tunjukkan telah menyebabkan semua kekuatan di dunia luar mengingininya tanpa henti. Jika bukan karena keberadaan Mountain Sucking Elder, mungkin sudah ada banyak kekuatan yang ingin merekrut Tabaye. Oleh karena itu, banyak jenius di dunia luar memiliki keyakinan besar pada kekuatan Tabaye. Mendengar kata-kata Tabaye sekarang, banyak jenius di dunia luar merasa putus asa muncul di hati mereka. Teknik gerakan Luo Chen saja sudah sangat kuat. Bagaimana dia bisa lemah dalam aspek lain? Mungkinkah peringkat naga nomor 1 kali ini benar-benar ada di tas Luo Chen? Dibandingkan dengan para jenius dari dunia luar, selain para jenius dari keluarga Xiao, para jenius lain dari Floating Cloud Empire memiliki ekspresi gembira di wajah mereka. Semakin kuat Luo Chen, semakin banyak wajah yang harus mereka hadapi. Bahkan jika mereka tidak cukup kuat, mereka masih akan merasa terhormat jika Luo Chen memenangkan tempat pertama di peringkat naga. Adapun orang-orang dari keluarga Xiao, wajah mereka suram. Dendam antara keluarga Xiao dan keluarga Luo tidak bisa diselesaikan. Jika Luo Chen menjadi lebih kuat, keluarga Xiao akan menjadi yang pertama menderita. Oleh karena itu, semakin kuat Luo Chen, semakin berat suasana hati mereka. Jika ada kesempatan, mereka ingin membunuh Luo Chen di kota kuno naga tersembunyi. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Setelah kompetisi untuk peringkat naga selesai, kita akan menemukan seorang praktisi kuat yang bepergian sendirian dan membunuh Luo Chen itu. Jenius keluarga Xiao, Xiao Yixuan, memandang Luo Chen yang berdiri di Earth Vein Arena. Cahaya dingin melintas di matanya saat dia berpikir sendiri. Meskipun kekuatan Luo Chen tidak cukup untuk mengancam status keluarga Xiao, itu telah memberi mereka rasa krisis. Jika mereka tidak membunuh Luo Chen saat dia masih dalam masa pertumbuhan sebelum dia sepenuhnya dewasa, Luo Chen pasti akan menjadi ancaman besar bagi keluarga Xiao di masa depan. Luo Chen tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang dari keluarga Xiao. Bahkan jika dia tahu tentang itu, dia tidak akan peduli. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Xiao, setelah menghancurkan keluarga Wang, mereka masih akan menjadi sasaran banyak kekuatan besar. Setiap tindakan mereka akan menarik perhatian kekuatan besar lainnya. Dalam keadaan seperti itu, mustahil bagi para ahli keluarga Xiao untuk menyerangnya. Jika keluarga Xiao mengirim praktisi tahap Martial King untuk membunuhnya, itu juga akan menjadi hadiah untuknya. Murid senior Ji, hati-hati, Luo Chen berteriak setelah menghindari cahaya pedang Ji Chen. Mata Ji Chen terfokus. Dia mengedarkan teknik kultivasinya secara maksimal dan dengan paksa mengeluarkan Yuan asli. Dia kemudian menyerang Luo Chen dengan gila. Dia bisa merasakan kekuatan pedang yang menakutkan muncul di tubuh Luo Chen. Begitu Luo Chen menebasnya dengan pedangnya, dia mungkin akan dikalahkan secara instan. Oleh karena itu, Ji Chen dengan gila menyerang karena dia tidak ingin memberi Luo Chen kesempatan untuk menyerang. Kultivasi satu klik super system. Bab 857. Judul, Serangan Satu Pedang Aku Kalah. Luo Chen tersenyum saat melihat gerakan Ji Chen. Dia melepaskan Heaven Stepping Step dan memindahkan puluhan langkah ke belakang, menghindari serangan Ji Chen. Dentang. Ada dentang pedang yang berdering di kehampaan. Pedang panjang di tangan Luo Chen tidak memiliki sarung, tetapi mengeluarkan suara seperti pedang tajam yang terhunus. Pada saat berikutnya, pedang panjang itu terdorong keluar, berubah menjadi aliran cahaya yang menyilaukan, seolah-olah telah menembus ruang dan waktu, membawa pemandangan yang mempesona bersamanya. Pada saat yang sama, niat pedang yang sangat kuat menyembur keluar dari tubuh Luo Chen,
mewarnai udara di sekitarnya dengan warna merah samar. Aura pembunuh yang kental mengunci Ji Chen, membuat gerakan Ji Chen melambat. Satu tebasan banjir mengejutkan. Ini adalah teknik pedang yang pernah dibuat Luo Chen. Itu adalah teknik pedang yang menyederhanakan banyak teknik pedang yang telah dia pelajari menjadi satu. Melalui teknik pedang ini, dia langsung melepaskan semua kekuatannya, dan kekuatannya sangat mencengangkan. Sejak Luo Chen menggabungkan keterampilan pedang yang telah dia pelajari menjadi tungku dan mengubahnya menjadi cahaya aliran air kultivasi saat ini, Luo Chen jarang menggunakan teknik pedang yang pernah dia kuasai sendirian. Namun, kali ini Luo Chen menggunakan One Slash of Shocking Flood yang sudah lama tidak dia gunakan karena dia merasakan niat pedang yang tersembunyi di tubuh Ji Chen. Dalam arti, skill pedang yang digunakan Ji Chen mirip dengan One Slash of Shocking Flood, yang berarti dia memberi Ji Chen beberapa saran. Bagaimanapun, dia telah mewarisi pedang kristal pedang Ancestor. Meskipun dia belum bergabung dengan sekte pedang, dia masih salah satu kandidat untuk menjadi master sekte dari sekte pedang. Temperamen yang ditampilkan Ji Chen sangat cocok dengan kesukaannya. Oleh karena itu, dia tidak keberatan bertukar keterampilan pedang dengan Ji Chen. Ketika dia melihat tebasan Luo Chen, Ji Chen merasa seolah-olah dia berada di dunia pedang. Lingkungan diselimuti oleh cahaya pedang, dan setiap cahaya pedang adalah teknik pedang yang sangat indah. Menggabungkan semua keterampilan pedang menjadi satu, mengubahnya menjadi serangan pedang tanpa teknik mewah. Sedikit pemahaman melintas di mata Ji Chen. Pada saat berikutnya, pedang panjang Qi di tangan Luo Chen melewatinya dan memotong sebagian lengan bajunya. Terima kasih atas bimbinganmu, Sein. Aku telah kalah. Melihat adegan ini, Ji Chen mengaku kalah tanpa ragu-ragu. Luo Chen dapat dengan mudah memotong sebagian lengan bajunya dan memotong lehernya. Serangan sebelumnya tidak berpengaruh pada Luo Chen. Akan sulit baginya untuk mendapatkan apapun jika dia terus bertarung. Karena itu, lebih baik baginya untuk mengakui kekalahan. Bagaimanapun, Luo Chen adalah putra suci sekte pedang. Itu sangat normal baginya, murid lingkaran luar sekte pedang, dikalahkan oleh putra suci sekte pedang. Tidak akan ada yang memalukan tentang itu. Selanjutnya, serangan pedang Luo Chen telah memberinya banyak wawasan. Dia perlu menemukan tempat yang tenang untuk mencerna semua wawasan ini. Jika semuanya berjalan lancar, dia takut kekuatannya akan meningkat banyak saat dia melangkah ke arena. Terima kasih telah membiarkanku menang. Luo Chen tersenyum pada Ji Chen. Nada suaranya tenang. Setelah mengatakan itu, Luo Chen melemparkan pedang panjang energi Vena Bumi kembali ke rak senjata dan meninggalkan arena. Ji Chen melihat ini dan tidak ragu-ragu. Dia dengan cepat meninggalkan Earth Vein Arena dan menemukan tempat yang tenang untuk memasuki periode pengasingan yang singkat. Setelah Luo Chen dan Ji Chen meninggalkan Earth Vein Arena, token identitas dari 20 jenius menyala pada saat yang sama. Jelas, merekalah yang akan bertarung selanjutnya. Di antara orang-orang ini adalah Ye Zhangle dan Zhang Juechen. Kultivasi satu klik super system. Bab 858. Judul, Pikiran Luo Chen membuat Ji Chen malu. Luo Chen berdiri di kota kuno naga tersembunyi dan melihat ke 10 arena di atas. Matanya dipenuhi dengan antisipasi. Terlepas dari pertandingan pembukaan, arena lainnya semua dilakukan pada waktu yang sama. Penonton di bawah dapat memilih untuk menonton pertandingan yang mereka minati. Luo Chen secara alami lebih peduli tentang pertempuran antara Ye Zhangle dan Zhang Juechen. Namun, dibandingkan dengan Zhang Juechen yang terlahir dengan tulang yang tajam, Luo Chen lebih peduli pada Ye Zhangle. Kembali ketika dia menjalani persidangan di ruang misterius itu, Ye Zhangle telah mengekspos kultivasinya, teknik iblis transformasi darah. Namun, hanya Luo Xiao dan Luo Chen yang tahu tentang itu. Ye Zhangle tidak pernah menunjukkan tanda-tanda kelainan, seolah-olah dia telah menemukan cara untuk menekan teknik transformasi darah iblis. Luo Chen tidak bisa menahan rasa ingin tahu tentang ini. Orang harus tahu bahwa teknik transformasi darah iblis adalah teknik kultivasi ras iblis, dan itu juga merupakan teknik terlarang dalam ras iblis. Karena kultivasi, teknik iblis transformasi darah hanya akan mengubahnya menjadi monster yang hanya tahu cara membunuh. Meskipun ras iblis suka menghancurkan dan membunuh, itu bukan hanya alat pembantaian dalam pikiran mereka. Teknik iblis transformasi darah akan membuat kultivasi berubah ke arah ini. Karena itu, teknik kultivasi ini terkenal di ras iblis dan bahkan di antara 100 klan. Bahkan dalam ras iblis, mereka dipenuhi dengan penghinaan terhadap teknik transformasi darah iblis. Luo Chen juga telah mengetahui tentang keberadaan teknik transformasi darah iblis dari pedang kristal pedang Ancestor.
Teknik iblis ini sudah lama rusak. Dia tidak tahu dari mana Ye Zhangle mendapatkannya, dan sepertinya dia tidak pernah terpengaruh oleh teknik iblis transformasi darah. Mungkin Senior Ye benar-benar menemukan cara untuk menekan teknik transformasi darah iblis, pikir Luo Chen pada dirinya sendiri saat dia melihat Ye Zhangle di arena. Dia tahu betul seberapa kuat teknik transformasi darah iblis itu. Tanpa efek samping yang menakutkan, teknik transformasi darah iblis akan memenuhi syarat untuk memasuki peringkat teknik supernatural. Putra, saat Luo Chen sedang memikirkan masalah ini, sebuah suara cerah terdengar di belakangnya. Luo Chen terkejut. Dia berbalik dan menemukan bahwa Ji Chen, yang bertarung dengannya sebelumnya, telah muncul di belakangnya di beberapa titik waktu. Sepertinya aku banyak bersantai. Luo Chen terkejut. Dia tidak menyadari bahwa Ji Chen mendekatinya, yang berarti bahwa Ji Chen tidak memiliki permusuhan terhadapnya. Jika itu adalah pria kuat yang memiliki permusuhan terhadapnya, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak bereaksi tepat waktu. Jadi itu murid senior Ji. Meskipun Luo Chen merasakan perasaan krisis di hatinya, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia mengangguk pada Ji Chen dan berkata sambil tersenyum, "Bolehkah aku tahu mengapa murid senior Ji mencari aku saat ini?" Luo Chen juga bingung mengapa Ji Chen akan datang mencarinya saat ini. Ji Chen baru saja terlibat dalam pertempuran sengit dengannya. Dia harus memanfaatkan momen ini untuk mengatur pernapasannya. Namun, Ji Chen datang untuk menemukannya saat ini. Hal ini membuat Luo Chen harus menebak identitas Ji Chen. Mungkinkah Ji Chen memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengannya? Itu bukan sesuatu yang penting, Ji Chen menggaruk kepalanya dan berkata dengan canggung. Akulah yang melaporkan masalah Sein kepada para tetua sekte kami. Para tetua sekte kita telah dikirim ke kota kuno naga tersembunyi. Itulah mengapa kita datang ke sini secara khusus untuk memberitahu Sein. Pada akhirnya, dia adalah orang yang melakukan hal yang salah. Karena Luo Chen memiliki pedang kristal pedang Ancestor, dia pasti memiliki cara untuk menghubungi sekte pedang. Namun, Luo Chen tidak pernah menghubungi sekte pedang. Mungkin dia punya pertimbangan sendiri, tapi dia telah melaporkan keberadaan Luo Chen ke sekte pedang tingkat tinggi. Dalam arti tertentu, dia telah menikam Luo Chen dari belakang. Ini juga alasan mengapa Ji Chen sangat malu. Kultivasi satu klik super system. Bab 859. Judul, Masa Depan Keluarga Luo. Luo Chen melihat ekspresi Ji Chen dan sedikit banyak menebaknya. Mengapa dia memiliki ekspresi seperti itu? Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia tidak menyalahkan Ji Chen, karena ini adalah tugas Ji Chen. Meskipun Ji Chen tidak memberitahu dia tentang hal itu dan telah melaporkannya kepada penatua sekte sebelumnya, dia hanya sedikit marah di dalam hatinya. Dia tidak memiliki permusuhan terhadap Ji Chen. Alasan kedua adalah dia memang berniat melakukan perjalanan ke sekte pedang. Awalnya, dia berencana untuk bergegas ke sekte pedang setelah kompetisi untuk peringkat naga berakhir. Sekarang Ji Chen telah memberitahu para tetua sekte pedang, itu menyelamatkannya dari banyak usaha. Lagi pula, meskipun dia mewarisi pedang kristal pedang Ancestor, dia tidak memiliki sarana untuk menghubungi sekte pedang tingkat tinggi. Jika dia benar-benar ingin pergi ke sekte pedang sendirian, dia mungkin akan membuang banyak waktu. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi di sepanjang jalan. Itu hanya masalah kecil. Luo Chen tersenyum dan berkata kepada Ji Chen, "Aku telah merencanakan untuk pergi ke sekte pedang setelah kompetisi untuk peringkat naga berakhir. Jika tetua sekte pedang datang, itu akan menghemat banyak waktuku." Ji Chen menghela nafas lega ketika mendengar kata-kata Luo Chen. Luo Chen adalah pemilik pedang kristal pedang Ancestor. Begitu dia memasuki sekte pedang, dia akan menjadi putra sekte pedang dengan status yang sangat tinggi. Terlepas dari master sekte dan beberapa tetua yang memiliki kekuatan besar, bahkan status seorang tetua biasa tidak setinggi Luo Chen. Jika Luo Chen menyimpan dendam terhadap kejadian hari ini, sebagai murid lingkaran luar ketujuh dari sekte pedang, dia tidak akan mampu menghadapi balas dendam Luo Chen. Sekarang Luo Chen tidak mempedulikannya, dia akhirnya bisa santai. Ketika Luo Chen melihat perubahan ekspresi Ji Chen, jantungnya berdetak kencang. Dia bahkan belum memasuki sekte pedang, tapi dia sudah mampu membuat murid-murid sekte pedang memperlakukannya dengan hormat. Jika dia memasuki sekte pedang dan mengkonfirmasi identitas putra suci sekte pedang, dia mungkin akan memiliki kualifikasi untuk melakukan percakapan yang setara dengan beberapa kekuatan besar di benua itu. Lebih jauh lagi, dia tahu betul bahwa dia telah pas salah satu ujian Sword Ancestor.
Ketika dia menemukan kesempatan untuk memasuki Laut Darah Asura dan mendapatkan item lain yang ditinggalkan oleh pedang Ancestor di Laut Darah Asura, mungkin statusnya di Sekte Pedang akan lebih tinggi lagi. Selain itu, pedang Sword Ancestor juga ada di tangannya. Meskipun tidak lengkap, dia sudah mengumpulkan cukup banyak fragmen. Mungkin tidak butuh waktu lama baginya untuk menyelesaikannya. Pedang pribadi Sword Ancestor memiliki status yang sangat istimewa di Sekte Pedang. Jika dia bisa memperbaiki pedang Ancestor pedang giok, mungkin dia bisa mengamankan posisinya sebagai penerus Sekte Pedang. Pada saat itu, dia bisa memindahkan keluarga Luo ke wilayah Sekte Pedang. Dengan perlindungan mereka, dia tidak perlu khawatir tentang keselamatan keluarga Luo lagi. Pada saat yang sama, Liu Chen juga bisa membebaskan naga api penyucian. Orang harus tahu bahwa harga meminta arang hitam untuk membantunya menjaga keluarga Luo tidak murah. Bahkan jika arang hitam tidak membantunya, dia masih membutuhkan batu roh kelas atas setiap hari. Jika arang hitam membantunya, dia perlu menghabiskan lebih banyak batu roh kelas atas. Meskipun dia memiliki tas batu roh kelas atas dan dapat menghasilkan batu roh kelas atas secara otomatis setiap hari, itu tidak memakan banyak waktu. Selanjutnya, potensi arang hitam sangat kuat. Sia-sia menjaga naga iblis api penyucian sebagai hewan peliharaan di keluarga Luo. Dia telah mencari kesempatan untuk membebaskan arang hitam. Namun, pengaruh keluarga Xiao di Floating Cloud Empire terlalu besar. Ketika dia, Luo Qingsui, dan Luo Xiao tidak berada di keluarga Luo, dia tidak berani membiarkan arang hitam meninggalkan keluarga Luo. Begitu arang hitam meninggalkan keluarga Luo, jika keluarga Xiao tiba-tiba menyerang keluarga Luo tidak akan bisa bertahan melawannya dengan kekuatan mereka saat ini. Kultivasi satu klik super system. Bab 860. Judul, dia menampilkan semua teknik dan skill pedang anehnya. Bagaimanapun, keluarga Xiao adalah salah satu kekuatan teratas di Kekaisaran Flowing Cloud. Fakta bahwa keluarga Xiao memiliki dua praktisi martial Sein yang menjaganya telah menyebabkan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya merasa terancam, karena mereka takut keluarga Xiao akan tiba-tiba menyerang mereka. Jika arang hitam diizinkan meninggalkan keluarga Luo saat ini, dua ahli martial Sein dari keluarga Xiao akan berkumpul. Bahkan jika martial Sein Wang Yan, Wang Wuxin, dan Yun Suemei dari keluarga Wang berada di Kabupaten Changlan, masih akan sulit untuk menjamin keselamatan keluarga Luo. Namun, berbeda dengan arang hitam yang menjaga keluarga Luo. Meskipun arang hitam tidak dapat mengerahkan kekuatan yang melampaui martial Sein karena formasi misterius, dengan fisik yang kuat dari Purgatory Devil Dragon, arang hitam benar-benar tak terkalahkan di alam martial Sein. Belum lagi dua martial Sein, bahkan 20 martial Sein tidak akan mampu menahan satu serangan pun dari arang hitam. Oleh karena itu, sebelum dia memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan keluarga Xiao, Luo Chen tidak bisa membiarkan arang hitam meninggalkan keluarga Luo. Namun, jika dia bisa memindahkan keluarga Luo ke Sekte Pedang, dia tidak perlu khawatir tentang itu lagi. Sekte Pedang memiliki posisi yang sangat tinggi di benua semesta. Sebagai putra suci Sekte Pedang, keluarga Luo akan berada di bawah perlindungan ketat Sekte Pedang. Kecuali seseorang ingin menyinggung Sekte Pedang. Jika tidak, mustahil bagi mereka untuk menyerang keluarga Luo di bawah perlindungan Sekte Pedang. Setelah mencari tahu inti masalahnya, Luo Chen tidak lagi memikirkannya dan mengalihkan pandangannya ke arena di atas. Kebanggaan surga di 10 arena telah bertukar pukulan. Ye Zhangle dan Zhang Juechen dengan mudah menekan para jenius dari dunia luar yang bertarung dengannya, dan mereka tampaknya dapat melakukannya dengan mudah. Luo Chen tidak terkejut dengan ini. Bakat bawaan Zhang Juechen tidak buruk. Dia dilahirkan dengan tulang pedang dan sangat dihormati oleh Kota Sabre. Dia telah menjadi murid Kota Sabre. Orang harus tahu bahwa meskipun Kota Sabre tidak sehebat Sekte Pedang, itu masih bisa dianggap sebagai kekuatan dengan nama di benua itu. Itu bahkan lebih kuat dari hegemon wilayah selatan klan manusia, Lembah Yin dan Istana Pelacak Mistik. Bahkan di Kabupaten Pusat Klan Manusia, itu bisa dianggap sebagai kekuatan kelas 1. Bakat dan kekuatan Zhang Juechen tidak perlu dikatakan lagi karena dia bisa menjadi murid Kota Sabre. Lawannya juga seorang kultivator pedang seperti Zhang Juechen. Sangat disayangkan bahwa Zhang Juechen telah sepenuhnya menekan lawannya bahkan sebelum dia menghunus pedang panjangnya. Dia bahkan tidak memberi lawannya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Meskipun Ye Zhangle tidak dihargai oleh salah satu kekuatan utama di dunia luar, kultivasinya, teknik transformasi darah iblis, memiliki kekuatan yang tak terduga. Bahkan Luo Chen tidak tahu di mana batas Ye Zhangle. Namun,
Ye Zhangle tampaknya memiliki beberapa kekhawatiran di dalam hatinya. Dia tidak berani mendorong teknik iblis transformasi darah hingga batasnya. Mungkin dia khawatir jika dia menggunakan semua kekuatannya, dia tidak akan mampu menekan efek samping dari teknik iblis transformasi darah. Itulah sebabnya dia menahan diri. Meski begitu, Ye Zhangle masih menekan lawannya. Seorang jenius dari kuil Buddha Myriad sedang melawannya. Jenius dari kuil Buddha Myriad yang terkenal dengan serangannya yang kuat, bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia hanya bisa pasif bertahan melawan serangan Ye Zhangle. Hanya masalah waktu sebelum dia dikalahkan. Melihat bahwa baik Ye Zhangle maupun Zhang Juechen tidak menunjukkan kartu truf mereka, Luo Chen mengalihkan pandangannya dari mereka berdua dan melihat ke arena lainnya. Sangat cepat, mata Luo Chen tertuju pada sosok pendek. Alisnya berkerut dengan cara yang tidak terlihat. Keterampilan pedang yang dilepaskan oleh sosok itu sangat aneh. Meskipun kekuatannya biasa saja, itu sangat sulit untuk dihadapi. Sekali terjebak, akan sangat sulit untuk melarikan diri. Lawan pria itu juga terperangkap oleh jaring pedang pria itu. Dia terlalu sibuk menghadapinya, dan hanya masalah waktu sebelum dia dikalahkan. Kultivasi satu klik super system. Bab 861. Judul, Teknik Pedang Mengalahkan Surga Pertemuan Serupa. Itulah teknik pedang penipu surga dari lembah penipu surga di Provinsi Zhong. Ji Chen tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat Luo Chen memusatkan pandangannya pada sosok pendek itu. Aku hanya ingin tahu mengapa para murid lembah penipu surga ada di sini. Bukankah mereka selalu memandang rendah kekuatan di luar Provinsi Zhong? Luo Chen menjawab sambil tersenyum. Dia secara alami tahu tentang lembah Heaven Bully. Meskipun nama kekuatan ini terdengar mendominasi, namun, seni pedang penipu surga memang misterius. Seni pedang ini berfokus pada pertahanan dan bukan pelanggaran, itu benar-benar berbeda dari gaya keterampilan pedang biasa. Dikatakan bahwa jurang pernah menjadi salah satu kekuatan teratas di negara bagian tengah, dan teknik pedang penipu surga adalah teknik pamungkas dari peringkat teknik supernatural. Sayangnya, penguasa lembah jurang meninggal ketika dia menjelajahi daerah terlarang, menyebabkan warisan teknik pedang penipu surga terputus. Sekarang, teknik pedang penipu surga yang diwarisi jurang itu hanya sebagian. Ini juga alasan mengapa jurang dikurangi menjadi kekuatan kelas 2. Meski begitu, jurang masih merupakan kekuatan di Kabupaten Tengah. Dengan kebanggaan dari kekuatan-kekuatan itu di Kabupaten Tengah, mustahil bagi mereka untuk mengirim murid-murid mereka untuk berpartisipasi dalam acara besar di sebuah negara kecil di wilayah selatan. Situasi saat ini di lembah penipuan tidak baik, Ji Chen menjelaskan. Sein, kamu harus tahu bahwa lembah penipuan adalah salah satu kekuatan teratas di Kabupaten Tengah. Namun, karena kecelakaan, warisan terputus. Kali ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada jurang. Beberapa tetua dari klan dibunuh oleh para ahli dari ras lain ketika mereka keluar. Jurang mungkin telah jatuh ke dasar. Aku pikir mereka akan segera diusir dari dataran tengah. Mata Luo Chen sedikit menyipit ketika dia mendengar ini. Nasib jurang sangat mirip dengan pengalaman keluarga Luo. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa keluarga Luo hanyalah salah satu kekuatan teratas di Kekaisaran Flowing Cloud. Itu bukan apa-apa di luar Kekaisaran Flowing Cloud. Namun, Valley of Heaven Battering adalah salah satu kekuatan utama di Kabupaten Tengah. Itu adalah kekuatan besar di klan manusia. Hanya dengan menghentakkan kakinya, itu bisa mengguncang seluruh wilayah klan manusia. Banyak orang menduga bahwa penipuan lembah surga direncanakan oleh seseorang. Bagaimanapun, meskipun seni pedang penipuan surga tidak lengkap, itu masih merupakan keterampilan pedang yang sangat misterius. Jika ada kesempatan untuk menyelesaikannya, tidak perlu untuk membicarakan manfaatnya. Ji Chen memperhatikan ekspresi Luo Chen, tetapi dia tidak menyembunyikan apapun. Dia memberitahu Luo Chen tentang beberapa rumor yang dia dengar. Mungkin beberapa kekuatan besar ingin bergabung dengan jurang. Itulah sebabnya mereka diam-diam menyerang kita, kata Luo Chen dengan nada tenang. Sedikit ejekan melintas di matanya. Pengalaman lembah penipu surga sangat mirip dengan pertemuan keluarga Luo. Teknik pedang penipu surga dari penipu surga Valley memang sangat menarik. Kultivasi keterampilan pedang ini dikatakan dapat dengan mudah melawan kekuatan langit dan bumi, dan bahkan bisa bersembunyi dari rahasia surga dan membalikkan hidup dan mati. Ini juga alasan mengapa seni pedang ini berani menggunakan nama menipu surga. Jika seseorang mendambakan teknik pedang penipu surga, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk diam-diam merencanakan melawan lembah penipu surga. Maka mereka pasti melakukan hal-hal yang tidak berguna. Ji Chen tersenyum dan melihat ke kiri dan ke kanan.
Melihat bahwa tidak ada yang memperhatikannya, dia merendahkan suaranya dan berkata, "Aku tidak akan menyembunyikannya darimu, Sein. Seni pedang penipu surga yang lengkap sebenarnya bukan di jurang, tetapi di sekte pedangku. Kecuali untuk Master Sekte dan Tetua Agung, hanya beberapa tetua tertinggi yang dapat melakukan kontak dengan teknik pedang penipu surga. Terlebih lagi, bahkan Master Sekte dan Tetua tertinggi dibatasi oleh teknik pedang penipuan surgawi." Matanya sedikit menyipit saat mendengar perkataan Ji-Chen, dan tatapannya ke arah Ji-Chen menjadi lebih tajam. Kultivasi satu klik super system. Bab 862. Judul, Status Ji-Chen sangat tinggi. Bagaimana kamu tahu tentang ini? Mata Luo Chen dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berbicara dengan nada dingin. Ji-Chen hanyalah murid lingkaran luar sekte pedang, dan dia hanya menempati peringkat ke-7 di antara murid lingkaran luar. Dengan statusnya, mustahil baginya untuk mengetahui rahasia-rahasia ini. Banyak tetua sekte pedang mungkin tidak tahu tentang rahasia semacam itu. Ji-Chen hanyalah murid lingkaran luar dari sekte pedang, tapi dia tahu tentang rahasia ini. Selanjutnya, Ji-Chen bahkan telah memberitahunya tentang rahasia ini. Ini menyebabkan Luo Chen meragukan niat Ji-Chen. Meskipun dia adalah Martial Sovereign Stage kelas 5, dia tahu betul bahwa dia bukan apa-apa di depan para ahli sejati itu. Masalah ini melibatkan banyak kekuatan, termasuk lembah penipu surga yang telah mengalami penurunan. Dia tidak bisa berurusan dengan mereka sekarang, apalagi diam-diam merencanakan melawan jurang. Meskipun dia adalah putra sekte pedang, akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri tanpa cedera jika dia terlibat dalam pusaran air ini. Sein belum memasuki sekte pedang, jadi kamu secara alami tidak tahu tentang sekte pedang tingkat tinggi. Ji-Chen merasakan niat membunuh Luo Chen, tetapi dia tidak mengingatnya. Sebaliknya, dia berkata sambil tersenyum, "Penatua besar sekte pedang disebut Ji Ruhai." Ji. Luo Chen juga orang yang sensitif. Ketika dia mendengar kata-kata Ji-Chen, dia tiba-tiba menyadari bahwa kewaspadaannya terhadap Ji-Chen telah berkurang. Jika Ji-Chen terkait dengan Penatua Agung dan Ji Ruhai dari sekte pedang, tidak akan sulit baginya untuk memahami situasi penguasa agung setelah mendengar berita dari Ji Ruhai. Namun, Luo Chen tidak sepenuhnya menurunkan kewaspadaannya terhadap Ji-Chen. Lagi pula, dia belum memasuki sekte pedang, jadi dia tidak tahu tentang situasi di sekte pedang. Hanya setelah mengkonfirmasi situasi di sekte pedang barulah dia dapat memastikan apakah yang dikatakan Ji-Chen itu benar atau tidak. Sebelum ini, dia tidak akan bisa mengendurkan kewaspadaannya terhadap Ji-Chen. Ketika Ji-Chen melihat ekspresi Luo Chen, dia tahu bahwa lidahnya yang terpeleset telah membangkitkan kewaspadaan Luo Chen. Dia tidak bisa menahan senyum pahit di dalam hatinya. Memang, dia tidak punya pikiran lain. Hanya saja dia kebetulan berbicara tentang teknik pedang penipu surga. Itu sebabnya dia tidak bisa membantu tetapi mengatakannya dengan keras. Dia tidak punya niat lain. Namun, dia juga tahu bahwa tidak ada gunanya menjelaskan semua ini sekarang. Kesalahpahaman secara alami akan diselesaikan ketika Luo Chen pergi ke sekte pedang. Jika dia mencoba menjelaskannya sekarang, itu hanya akan memperdalam kesalahpahaman. Karena itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya melihat arena di atas dan tidak terus memikirkan topik ini. Luo Chen tidak mengatakan apa-apa setelah melihat ini. Dia untuk sementara mengesampingkan pikiran yang mengganggu di dalam hatinya. Tatapannya mendarat pada sosok yang menggunakan teknik pedang penipu surga. Dia ingin melihat apakah dia bisa menemukan petunjuk. Luo Chen masih sangat tertarik dengan teknik pedang penipu surga. Jika dia bisa memahami teknik pedang unik semacam ini yang berfokus pada pertahanan dan bukan pada pelanggaran, itu mungkin bisa meningkatkan pencapaiannya di jalan pedang sedikit. Namun, meskipun kemampuan pemahaman Luo Chen saat ini luar biasa, teknik pedang penipu surga bukanlah teknik pedang biasa. Teknik pedang penipu surga yang lengkap adalah salah satu teknik pedang tertinggi dalam peringkat teknik supernatural. Meskipun teknik pedang penipu surga tidak lengkap, itu masih memiliki banyak misteri. Jika Luo Chen diberi waktu yang cukup, dia mungkin bisa memahami teknik pedang penipu surga, tapi sekarang sangat sulit untuk menemukan terlalu banyak petunjuk. Karena itu, setelah menonton sebentar, Luo Chen menyerah untuk menonton. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke para jenius lainnya. Setelah menemukan bahwa tidak ada jenius yang luar biasa, Luo Chen duduk bersila dan memasuki kondisi kultivasi. Kultivasi satu klik super system. Bab 863. Judul, sekali lagi Xiao Tai dari keluarga Xiao memasuki arena. Namun, tidak butuh waktu lama bagi kultivasi untuk mengakhiri kondisinya,
karena tanda identitas di pinggangnya menyala sekali lagi, menunjukkan bahwa dia perlu bertarung di arena berikutnya. Luo Chen dengan cepat berdiri dan maju selangkah. Tubuhnya menghilang dari tempatnya berdiri, dan dia muncul di atas sebuah arena. Teknik gerakan putra ini benar-benar luar biasa. Ji Chen tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat adegan ini. Meskipun Luo Chen telah mempertahankan kewaspadaan karena lidahnya yang terpeleset, dia tidak menarik diri darinya. Oleh karena itu, dia adalah yang paling dekat dengan Luo Chen, dan dia bisa dengan jelas merasakan betapa mengerikannya teknik gerakan Luo Chen. Ketika Luo Chen menggunakan teknik gerakannya, dia tidak merasakan fluktuasi Yuan asli. Luo Chen sudah menghilang dari tempatnya berdiri. Meskipun Luo Chen juga telah menunjukkan teknik gerakan yang sangat kuat ketika dia bertarung dengannya, itu masih jauh lebih lemah daripada gerakan sebelumnya. Apakah ini peringatan untukku? Ji Chen tidak bisa menahan tawa pahit di dalam hatinya. Meskipun dia tidak memiliki banyak kontak dengan Luo Chen, dia tahu bahwa Luo Chen bukanlah seseorang yang akan memamerkan kemampuannya. Sekarang Luo Chen tiba-tiba menunjukkan teknik gerakan yang mengejutkan, tidak perlu mengatakan apapun tentang niatnya. Adalah hal yang tabu untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam satu sama lain. Bagaimana aku bisa melupakan ini? Ji Chen menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Dia tahu bahwa kata-katanya telah membangkitkan kewaspadaan Luo Chen, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya sebelumnya. Sekarang, dia tidak bisa menahan perasaan penyesalan di dalam hatinya. Begitu Luo Chen memasuki Sekte Pedang, dengan identitasnya sebagai Sein, akan sangat mudah baginya untuk mendapatkan informasi ini. Bukan rahasia lagi bahwa Luo Chen tidak bisa mengetahui tentang teknik pedang penipu surga yang lengkap di Sekte Pedang. Bahkan jika dia tidak memberitahu Luo Chen tentang hal itu, dia masih bisa mendapatkan informasi ini. Tidak hanya itu tidak akan membantu Luo Chen jika dia memberitahu Luo Chen tentang informasi ini, itu juga akan membuat Luo Chen menjadi waspada padanya. Dia diam-diam menjauhkan diri darinya, membuat semua usahanya sebelumnya sia-sia. Orang harus tahu bahwa meskipun dia adalah keponakan dari Tetua Agung, Ji Ruhai dari Sekte Pedang, Ji Ruhai adalah orang yang tidak memihak dan tidak memihak sejak awal. Jika tidak, dia tidak akan hanya menjadi murid lingkaran luar ketujuh dari Sekte Pedang. Jika dia bisa memeluk kaki Luo Chen, itu pasti akan menjadi hal yang hebat untuknya. Namun, karena lidahnya terpeleset, kaki yang sudah dia peluk ini menunjukkan tanda-tanda akan menendangnya. Bagaimana mungkin dia tidak merasa tertekan? Luo Chen tidak tahu apa yang dipikirkan Ji Chen. Saat ini, perhatiannya terfokus pada lawannya, dan ada sedikit ejekan di matanya. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan bertemu dengan seorang ahli dari keluarga Xiao begitu cepat. Luo Chen menatap lawannya dan berkata dengan nada datar. Orang di seberangnya adalah seorang jenius dari keluarga Xiao, Xiao Ti. Dalam hal senioritas, dia adalah sepupu Xiao Li yang pernah berkonflik dengannya di masa lalu. Dia juga salah satu jenius terkenal dari keluarga Xiao di generasi sebelumnya. Saat ini, Xiao Ti sudah berusia 23 tahun, dan dia baru saja berada di ujung standar peringkat naga. Jika beberapa hari kemudian, Xiao Ti ini tidak akan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat naga. Luo Chen. Xiao Ti memandang Luo Chen, nada suaranya sedingin es. Dia secara alami tahu tentang dendam antara keluarga Luo dan keluarga Xiao. Dia juga tahu berapa banyak kerugian yang dibawa Luo Chen ke keluarga Xiao. Luo Chen bisa dikatakan sebagai ancaman terbesar bagi keluarga Xiao. Hari ini, dia benar-benar menabrak Luo Chen di arena. Ini tidak diragukan lagi kabar baik baginya. Meskipun dia tahu bahwa Luo Chen telah naik ke tengah kolom naga, dan kekuatannya mungkin telah mencapai tingkat yang tak terduga, dia hampir 10 tahun lebih tua dari Luo Chen. Pengalaman dan pengalaman tempurnya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Luo Chen. Dengan keunggulan ini, dia mungkin bisa mengalahkan atau bahkan mengambil kesempatan untuk membunuh Luo Chen. Kultivasi satu klik super system. Bab 864. Judul, Aku terluka parah dalam satu serangan, kekuatan macam apa itu? Luo Chen menatap Xiao Ti, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Tidak perlu membicarakan dendam antara dia dan keluarga Xiao. Bahkan tanpa pertumpahan darah antara keluarga Luo dan keluarga Xiao telah mengirim orang untuk membunuhnya beberapa kali, membuat keduanya menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan. Sekarang dia menghadapi para jenius dari keluarga Xiao, dia secara alami tidak akan menahan diri. Selain dendam antara dia dan keluarga Xiao, ada juga dendam antara dia dan keluarga Xiao. Dia juga memiliki serangkaian misi yang terkait dengan keluarga Xiao.
Meskipun tidak banyak jenius dari keluarga Xiao yang berpartisipasi dalam kompetisi untuk peringkat naga, hanya ada 5 dari mereka. Namun, mengalahkan 5 jenius ini akan memberi mereka 3 kesempatan untuk menampilkan lotere. Tidak peduli seberapa kecil kaki nyamuk, itu tetap daging. Luo Chen tidak akan keberatan dengan 3 peluang ini. Selanjutnya, misi ini adalah misi berantai. Setelah misi ini, hadiahnya pasti akan lebih banyak, dan setelah menyelesaikan semua misi, hadiahnya akan lebih banyak lagi. Mungkin akan ada hadiah yang lebih murah hati. Xiao Ti merasakan niat membunuh di mata Luo Chen, dan hatinya bergetar. Yuan asli di tubuhnya melonjak, mengungkapkan basis kultivasi martial sovereign kelas 9. Martial sovereign kelas 9, merasakan basis kultivasi Xiao Ti, Luo Chen dengan lembut menggelengkan kepalanya. Bakat Xiao Ti hanya bisa dianggap rata-rata. Dia sudah berusia 23 tahun, tapi dia masih seorang martial sovereign kelas 9. Mungkin dia bisa dianggap sebagai pesaing yang kuat di masa lalu, tetapi dalam kompetisi untuk peringkat naga ini, dia hanya bisa dianggap di atas rata-rata. Luo Chen melirik Xiao Ti dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia dengan santai melambaikan tangannya, dan pedang panjang yang terbuat dari energi urat bumi terbang keluar dari kehampaan dan mendarat di tangannya. Setelah itu, dia melepaskan Heaven Stepping Step dengan seluruh kekuatannya, dan tubuh Luo Chen menghilang dari tempatnya berdiri. Meskipun Luo Chen tidak berencana untuk menggunakan semua kartu trufnya melawan para ahli keluarga Xiao, dia juga tidak akan menahan diri. Untuk alasan ini, dia tidak akan ragu untuk mengungkapkan sebagian dari kekuatannya yang sebenarnya. Melihat sosok Luo Chen menghilang, ekspresi Xiao Ti langsung menjadi sangat serius. Dia tahu betul betapa anehnya teknik gerakan yang dikuasai Luo Chen. Sekarang Luo Chen tiba-tiba menghilang, dia tidak tahu di mana Luo Chen akan menyerang selanjutnya. Karena itu, dia hanya bisa memusatkan perhatiannya dan berhati-hati dengan sekelilingnya. Ada 2 aura kabur berputar-putar di sekitar tangannya. Itu adalah sarung tangan yang terbentuk dari ki pembuluh darah bumi. Xiao Ti yakin dia bisa menggunakannya. Bas! Sedikit suara mendengung terdengar di udara. Sosok Luo Chen diam-diam muncul. Ekspresi Xiao Ti berubah. Sebelum dia bisa bereaksi, pedang panjang ki di tangan Luo Chen menembus jantungnya. Aliran nadi naga ki mengalir keluar dari dasar kota kuno naga tersembunyi, membungkus Xiao Ti dan menyelamatkan hidupnya. Meski begitu, Xiao Ti masih terluka parah dan kehilangan kemampuan untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Setelah melihat adegan ini, banyak orang menatap Luo Chen dengan ketakutan di mata mereka. Kebanyakan dari mereka adalah jenius dari dunia luar. Mereka tidak tahu tentang dendam antara keluarga Luo dan keluarga Xiao. Mereka hanya merasa bahwa tindakan Luo Chen sombong dan dia takut pada Luo Chen. Adapun para jenius dari Kekaisaran Flowing Cloud, mereka sudah mengetahui tentang dendam antara keluarga Luo dan keluarga Xiao. Karena itu, mereka tidak terkejut dengan apa yang telah dilakukan Luo Chen. Ditambah lagi, keluarga Xiao tidak pernah populer di Floating Cloud Empire. Oleh karena itu, tidak ada orang jenius dari Kekaisaran Flowing Cloud yang bersedia membantu Xiao Ti. Junior Luo, berapa banyak kekuatan yang kamu gunakan barusan? Melihat bahwa Luo Chen telah menyelesaikan pertempuran, Ye Zhangli diam-diam datang dan bertanya dengan suara rendah. Luo Chen telah mengalahkan Xiao Ti dengan serangan pedang biasa, yang membuatnya agak tidak yakin dengan kekuatan Luo Chen. Meskipun Luo Chen telah bertarung dengan Ji Chen sebelumnya, pertempuran antara keduanya tidak mengungkapkan terlalu banyak informasi. Dia tidak bisa menggunakan 2 pertempuran ini untuk menebak sejauh mana kekuatan Luo Chen. Itu sebabnya dia akan bertanya pada Luo Chen saat ini. Dengan cara ini, dia akan siap secara mental bahkan jika dia akan menghadapi Luo Chen nanti. Kultivasi 1 klik super system. Bab 865. Judul, Setengah-setengah Wangxi akan bertarung. Orang-orang di sekitarnya, termasuk para jenius yang menganggap Luo Chen terlalu sombong, mau tidak mau mengangkat telinga mereka. Mereka sangat ingin tahu tentang kekuatan Luo Chen. Meskipun Luo Chen telah naik ke tengah kolom naga, yang telah membuktikan bahwa kekuatannya luar biasa, dia tidak mengungkapkan terlalu banyak kekuatannya. Apakah itu dalam 3 tahap selanjutnya dari gerbang naga, pertempuran dengan Ji Chen, atau bahkan melukai Xiao Ti dengan 1 serangan pedang. Ini juga membuat mereka tidak dapat menentukan sejauh mana kekuatan Luo Chen saat ini. Pertanyaan yang diajukan Ye Zhangli saat ini tidak diragukan lagi telah menyentuh hati mereka. Jika mereka bisa memahami kekuatan Luo Chen, bahkan jika itu hanya kekuatan kasar, mereka masih bisa mempersiapkan diri ketika menghadapi Luo Chen.
Mereka tidak akan sepenuhnya mengabaikan Luo Chen. Mendengar kata-kata Ye Zhangle, Luo Chen tersenyum dan berkata dengan nada tenang. Setengah dari itu, dia tidak menghabiskan banyak usaha untuk mengalahkan Xiao Ti. Jika bukan karena Xiao Ti berasal dari keluarga Xiao, mungkin dia bahkan tidak akan menggunakan Heaven Stepping Step. Jika orang-orang di sekitarnya berpikir bahwa dia perlu menggunakan setengah dari kekuatannya untuk mengalahkan Xiao Ti, maka ketika mereka bertukar pukulan dengannya, mereka akan disambut dengan kejutan besar. Setengah dari kekuatannya, bukankah itu berarti kekuatannya bahkan tidak sampai 30%? Seorang jenius di antara kerumunan berseru, wajahnya penuh kejutan. Meskipun Yuan asli dalam tubuh martial sovereign kelas 9 Xiao Ti lemah, dan kekuatan tempurnya yang sebenarnya mungkin hanya pada tingkat martial sovereign kelas 7, kekuatannya tidak dianggap lemah. Di antara orang-orang yang hadir, hanya setengah dari mereka yang mampu mengalahkan Xiao Ti. Banyak dari mereka perlu menggunakan semua kekuatan mereka untuk mengalahkan Xiao Ti. Luo Chen hanya menggunakan kurang dari 30% kekuatannya untuk mengalahkan Xiao Ti. Ini benar-benar mengejutkan mereka. Bagus, bagus, masih ada kesempatan untuk bertarung. Banyak orang di kerumunan juga menghela nafas lega di hati mereka. Di mata mereka, Xiao Ti hanyalah seekor semut yang bisa mereka hancurkan dengan mudah. Mereka yakin bahwa mereka dapat dengan mudah mengalahkan Xiao Ti hanya dengan 30% dari kekuatan mereka. Sepertinya mereka masih memiliki kemampuan untuk melawan Luo Chen. Kesenjangan seperti itu tidak akan membuat mereka merasa putus asa. Ye Zhangle dan yang lainnya, di sisi lain, memandang para jenius di antara kerumunan dengan belas kasihan di mata mereka. Mereka tahu karakter Luo Chen dengan sangat baik. Meskipun Luo Chen tidak suka berbohong, cara dia mengalahkan Xiao Ti tadi terlalu cepat. Jelas, Luo Chen bisa mengalahkan Xiao Ti tanpa menggunakan kekuatan yang begitu kuat. Hanya karena Xiao Ti adalah murid keluarga Xiao, Luo Chen merawatnya secara khusus. Jika mereka benar-benar berpikir bahwa Luo Chen perlu menggunakan kekuatan yang begitu kuat untuk mengalahkan Xiao Ti, mungkin mereka akan menderita kerugian besar. Namun, Ye Zhangle dan yang lainnya secara alami tidak akan memperingatkan para jenius di sekitarnya. Jika para jenius itu lengah, Luo Chen pasti akan bisa mendapatkan kemenangan dengan mudah. Ini adalah hal yang baik, tidak perlu bagi mereka untuk menghancurkannya, kan? Luo Chen tidak memperhatikan diskusi di sekitarnya. Setelah menjawab pertanyaan Ye Zhangle, dia mengalihkan pandangannya ke arena di atas, untuk melihat apakah ada pertempuran yang layak untuk ditonton. Dia ingin mencoba dan memahami sesuatu darinya. Namun, yang mengecewakan Luo Chen adalah bahwa kekuatan para jenius yang muncul berikutnya hanya bisa dihitung di bawah rata-rata. Ada sangat sedikit pertempuran yang bisa membuatnya melihat cahaya di depan matanya. Karena itu, setelah menonton sebentar, Luo Chen memasuki kondisi kultivasi. Namun, tidak lama setelah Luo Chen memasuki kondisi kultivasi, dia dibangunkan oleh suara Wangxi. Sebenarnya giliranku begitu cepat, aku ingin tahu siapa lawanku. Kultivasi satu klik super system. Bab 866. Judul, Teknik Staff Bluestone Cacat Fatal. Luo Chen terbangun dari kondisi kultivasinya. Dia menatap Wangxi dengan rasa ingin tahu di matanya. Wangxi adalah hati pedang yang cemerlang, dan dia memiliki bakat bawaan yang sangat kuat dalam jalan pedang. Selain itu, dia telah belajar dari Wangxi bahwa Wangxi sangat dihormati oleh seorang tetua sekte pedang, dan bahwa dia diterima sebagai murid. Mungkin, dia dan Wangxi akan memiliki kesempatan untuk menjadi sesama murid di masa depan. Oleh karena itu, Luo Chen lebih memperhatikan kekuatan Wangxi. Di bawah tatapan Luo Chen dan yang lainnya, Wangxi melompat ke Earth Vein Arena. Lawan Wangxi juga melompat ke atas alam dengan sangat cepat. Itu adalah pria yang kokoh, dan dia memegang tongkat panjang dan berat yang dipadatkan dari energi urat bumi. Tubuh bagian atasnya telanjang, dan tubuhnya penuh dengan otot yang meledak-ledak. Ini adalah murid lembah Bluestone, kan? Mata Luo Chen jatuh ke piring giok hijau yang tergantung di pinggang pria kekar itu dan berkata dengan suara yang dalam. Dia telah mendengar tentang kekuatan ini sebelumnya. Itu tidak dianggap sebagai kekuatan utama di wilayah selatan klan manusia. Faktanya, itu hanya sedikit lebih kuat dari Floating Cloud Empire. Penguasa lembah Bluestone hanyalah seorang martial saint, jadi itu benar-benar bukan masalah besar di wilayah selatan klan manusia. Namun, di wilayah selatan klan manusia, tidak ada yang berani menyerang lembah Bluestone, karena penguasa lembah Greenstone adalah saudara hidup dan mati dari ahli alam Saint Lord.
Begitu mereka menyerang lembah Bluestone, kemungkinan besar mereka akan membuat marah ahli alam martial Saint Lord. Ini juga mengarah pada fakta bahwa meskipun lembah Bluestone jauh dari dianggap sebagai salah satu kekuatan teratas di wilayah selatan klan manusia, hanya sedikit orang yang mau memprovokasinya. Selanjutnya, para murid lembah Bluestone tetap tidak menonjolkan diri dan jarang menimbulkan masalah di dunia luar. Ini telah memungkinkan lembah Bluestone untuk dengan kuat membangun akarnya di hadapan banyak kekuatan dari wilayah selatan klan manusia yang mengincarnya dengan tamak. Metode tongkat Bluestone dari lembah Bluestone juga cukup terkenal di wilayah selatan klan manusia. Teknik staff ini sangat bagus dalam mengumpulkan kekuatan. Setiap serangan staff lebih kuat dari serangan sebelumnya. Jika para murid lembah Bluestone melapiskan kekuatan staff ke tingkat yang sangat tinggi, bahkan mengalahkan lawan yang lebih kuat dari diri mereka sendiri akan menjadi hal yang mudah. Itu benar, dia adalah keturunan lembah Bluestone, kata Zichen, yang tidak jauh dari Luo Chen. Pria itu adalah jenius dari generasi ini di lembah Bluestone. Namanya King Yan. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Aku khawatir saudara muda Wang telah bertemu lawan kali ini. Jika dia tidak hati-hati, dia bahkan mungkin kalah dari King Yan. Sebagai keponakan dari Penatua Agung, Ji Ruhai dari Sekte Pedang, dia secara alami memiliki banyak informasi tentang pria ini. Adapun lembah Bluestone, itu terkait dengan Saint Lord. Oleh karena itu, meskipun lembah Bluestone hanyalah kekuatan kecil di wilayah selatan, dia telah memperoleh beberapa informasi tentang kekuatan ini setelah tiba di sana, dan dia kebetulan mengetahui tentang King Yan. Ketika dia mendengar kata-kata Zichen, ekspresi Luo Chen tidak berubah sama sekali. Namun, dia merasa sedikit penasaran dengan metode tongkat Bluestone di lembah Bluestone dari lubuk hatinya. Jika keterampilan bela diri semacam ini dapat digunakan tanpa batas, kekuatannya akan sangat mengejutkan. Namun, Luo Chen juga tahu bahwa apa yang dia pikirkan tidak diragukan lagi adalah mimpi pipa. Meskipun setiap serangan metode tongkat Bluestone akan lebih kuat dari sebelumnya, namun, keterampilan bela diri semacam ini jelas membutuhkan tubuh yang sangat kuat untuk dikendalikan. Jika kekuatan tubuh tidak cukup kuat, mungkin ketika metode tongkat Bluestone ditumpangkan sampai batas tertentu, seniman bela diri yang menggunakan teknik tongkat ini pertama-tama akan diserang balik oleh metode tongkat Bluestone. Jika ringan, seniman bela diri akan terluka, dan jika berat, seniman bela diri akan mati di tempat. Sambil menggelengkan kepalanya, dia membuang pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya. Luo Chen mengalihkan pandangannya ke arena tempat King Yan dan Wang Xi berada. Meskipun metode tongkat Bluestone memiliki kelemahan besar, namun, keterampilan bela diri ini juga memiliki banyak aspek yang layak untuk referensinya. Jika dia bisa menggabungkan metode tongkat Bluestone ke dalam cahaya yang mengalir dari air yang lewat, kekuatannya mungkin bisa meningkat sedikit. Kultivasi satu klik super system. Bab 867. Judul, dia menang dalam bentrokan intens. Selain Luo Chen, ada juga banyak orang yang melihat Wang Xi dan King Yan. Banyak dari mereka yang ingin tahu tentang metode tongkat Bluestone, tetapi kebanyakan dari mereka ingin tahu seberapa kuat Wang Xi. Bagaimanapun, Wang Xi adalah salah satu jenius yang berhasil naik ke tengah 9 kolom naga, dan dia memiliki hubungan dekat dengan Luo Chen, Zhang Juechen, dan Ye Zhangle. Sebelumnya, Luo Chen dan dua lainnya telah mengalahkan lawan mereka dengan mudah. Mereka ingin melihat seberapa kuat Wang Xi, yang memiliki hubungan dekat dengan Luo Chen dan dua lainnya. Di bawah tatapan semua orang, King Yan dan Wang Xi tidak ragu sama sekali. Mereka melambaikan senjata di tangan mereka dan bergegas menuju satu sama lain. Staf energi Vena Bumi Panjang King Yan menabrak kepala Wang Xi. Tongkat panjang membawa kekuatan luar biasa yang menyebabkan riak muncul di udara sekitarnya. Jika Wang Xi dipukul oleh staf yang kuat dan berat ini, bahkan jika dia tidak terluka parah, dia akan kehilangan banyak kekuatan tempur dan tidak akan bisa lagi melawan King Yan. Melihat gerakan King Yan, pedang panjang dan tipis dari urat tanah di tangan Wang Xi miring ke atas, dan dia benar-benar berencana untuk melawan King Yan secara langsung. Menarik, melihat gerakan Wang Xi, kemarahan melintas di mata King Yan. Meskipun lembah Bluestone tidak memiliki banyak kekuatan, metode tongkat Bluestone adalah keterampilan bela diri yang terkenal di wilayah selatan klan manusia, serangan para murid lembah Bluestone. Mereka dikenal karena keganasannya, bahkan para jenius dari kekuatan teratas wilayah selatan akan memilih untuk mundur ketika menghadapi serangan dari murid-murid lembah Bluestone, dan kemudian menunggu kesempatan untuk menemukan celah. Bukannya tidak ada orang jenius seperti Wang Xi yang bisa menerima serangan itu secara langsung. Namun, kebanyakan dari mereka adalah praktisi dan kultivator pedang yang seperti murid lembah Bluestone.
Jelas bahwa mereka memandang rendah seseorang seperti Wangxi yang berani menghadapinya secara langsung. Memikirkan hal ini, gerakan King Yan tidak bisa membantu tetapi menjadi lebih berat. Sebelumnya, dia masih menahan diri. Dia khawatir bahwa dia akan sangat melukai Wangxi dan menyebabkan dia tidak dapat berpartisipasi dalam pertandingan berikutnya. Tapi sekarang, dia sudah tidak peduli lagi. Bahkan jika Wangxi terluka parah olehnya, Wangxi yang membawa ini pada dirinya sendiri. Merasakan bahwa serangan King Yan menjadi lebih kuat, ekspresi Wangxi tidak berubah sama sekali. Dia bahkan tidak bergerak untuk menghindar. Ki panjang dan tipis dari vena bumi di tangannya. Pedang itu tiba-tiba melesat sedikit dan bertabrakan dengan Earth Vein Ki di tangan King Yan. Boom! Suara tabrakan yang tumpul terdengar di ring. Wangxi dan King Yan mundur beberapa langkah dan berdiri diam di atas ring. Mereka saling menatap dengan tatapan serius di mata mereka. King Yan mundur 3 langkah, dan Wangxi hanya mundur 2 langkah. Seseorang dengan mata tajam berkata dengan terkejut. Sebagai seorang praktisi pedang, sudah sangat mengejutkan bahwa Wangxi mampu bertarung dengan seorang praktisi sengit seperti King Yan secara langsung. Sekarang, Wangxi sebenarnya memiliki sedikit keunggulan, yang membuat hati mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Orang harus tahu bahwa sebagai kebanggaan surga dari generasi ini di lembah Bluestone, King Yan telah mengembangkan metode tongkat Bluestone ke Heaven Human Unity. Menambahkan fakta bahwa basis kultivasinya setara dengan Wangxi, semua orang berpikir bahwa tidak bijaksana bagi Wangxi untuk melawan King Yan secara langsung. Pada akhirnya, yang menderita kerugian bukanlah Wangxi yang mereka bayangkan, tetapi King Yan yang sangat mereka hargai. Ini benar-benar mengejutkan mereka. Luo Chen dan yang lainnya tidak merasa terkejut sama sekali. Mereka sangat jelas tentang latar belakang Wangxi. Meskipun Wangxi menggunakan pedang tipis, dia telah lama mencapai titik mengangkatnya seolah-olah itu berat. Pedang tipis di tangannya sebenarnya tidak berbeda dengan pedang yang berat. Jika Wangxi benar-benar bertekad, kekuatan Wangxi tidak cukup karena dia menggunakan pedang tipis. Sama seperti King Yan, dia akan menderita kerugian. Kultivasi satu klik super system. Bab 868. Judul, Tubuh Pertempuran Batu Raksasa Garis Darah Roh Raksasa. Menarik. King Yan, yang telah didorong mundur oleh Wangxi dan bahkan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan, tidak menunjukkan kekecewaan di wajahnya. Sebaliknya, dia tertawa liar. Aku tidak menyangka kamu menjadi seorang seniman bela diri yang juga berjalan di jalan yang sengit. Tapi ini juga bagus, mengalahkanmu akan memberiku rasa pencapaian yang lebih besar. Sebelum dia selesai berbicara, otot-otot ledakan King Yan tiba-tiba bertabrakan. Kulitnya bahkan menunjukkan warna keabu-abuan, seolah-olah ada lapisan pelindung batu tambahan. Ini, Luo Chen memperhatikan perubahan di King Yan, dan matanya sedikit menyipit. Dia terlalu akrab dengan perubahan ini, karena ini adalah tubuh pertempuran batu raksasa yang dimiliki klan roh raksasa. Dia pernah mendengar Kaisar Batu Hongye menyebutkan fisik tempur ini. Meskipun fisik pertempuran batu raksasa tidak dianggap sebagai fisik tempur terbaik di klan roh raksasa, itu bahkan tidak dapat dianggap sebagai fisik tempur kelas menengah. Itu jauh lebih rendah daripada bakat fisik ilusi yang dimiliki Hongye. Namun, fisik tempur ini juga memiliki kekuatan yang sangat kuat. Fisik tempur batu raksasa bisa sangat meningkatkan kekuatan pertahanan pemiliknya dalam waktu singkat. Lebih penting lagi, kekuatan pemiliknya akan meningkat secara eksponensial selama penggunaan kombat fisike. Beberapa pemilik tubuh pertempuran batu raksasa dengan bakat luar biasa bahkan dapat mengembangkan tubuh pertempuran batu raksasa untuk menunjukkan kekuatan 10 kali atau bahkan 100 kali lipat saat tubuh pertempuran digunakan. Meskipun tidak mungkin bagi King Yan untuk mengembangkan fisik pertempuran batu raksasa sedemikian rupa, hanya peningkatan kekuatan saja sudah cukup untuk membuat Wangxi menderita. Ini adalah fisik pertempuran batu raksasa dari klan roh raksasa, kan? Aku tidak berharap King Yan memiliki garis keturunan klan roh raksasa di tubuhnya. Ji Chen juga mengenali fisik tempur King Yan, dan tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Fisik pertempuran batu raksasa ini sama dengan api nirvana dari klan Phoenix. Tanpa garis keturunan klan roh raksasa, seseorang tidak akan bisa memiliki fisik seperti itu. Jelas bahwa King Yan memiliki hubungan dengan klan roh raksasa, dan garis keturunan klan roh raksasa mengalir di tubuhnya. Namun, klan roh raksasa selalu berhubungan baik dengan klan manusia. Darah campuran dari klan roh raksasa dan klan manusia memiliki status yang sama di wilayah klan manusia dibandingkan dengan klan manusia biasa. Selain itu, bahkan dengan garis keturunan klan roh raksasa, klan manusia hanya terlihat sedikit lebih kuat dari orang biasa.
Selain itu, tidak ada karakteristik lain yang jelas dari klan manusia. Jika klan manusia, yang memiliki garis keturunan roh raksasa, tidak mengekspos diri mereka sendiri, pada dasarnya tidak ada yang akan tahu bahwa dia memiliki garis keturunan seperti itu. Ketika Zichen menyelidiki King Yan sebelumnya, dia tidak menemukan informasi apapun tentang King Yan yang memiliki garis keturunan dari klan roh raksasa. Jelas sekali, King Yan adalah kartu truf yang disiapkan oleh Bluestone Valley. Dia berencana untuk mendapatkan peringkat yang baik dalam kompetisi untuk peringkat naga, dan bahkan menggunakan King Yan untuk masuk ke peringkat kebanggaan surga di bagian selatan wilayah selatan klan manusia. Mungkin aku bisa bicara dengan King Yan nanti. Luo Chen secara alami tahu apa artinya bagi King Yan memiliki tubuh pertempuran batu raksasa. Kaisar Batu, yang tinggal di alam rahasia surgawi yang misterius, seharusnya tertarik pada King Yan, yang memiliki garis keturunan klan roh raksasa. Dia mungkin bisa menggunakan kesempatan ini untuk merekrut King Yan dan lembah Bluestone di belakangnya. Meskipun lembah Bluestone hanyalah kekuatan kelas 2 di wilayah selatan dan hanya sedikit lebih kuat dari kekaisaran Flowing Cloud, penguasa lembah Bluestone saat ini adalah teman hidup dan mati dari Saint Lord. Dengan poin ini saja, status lembah Bluestone di wilayah selatan klan manusia tidak akan rendah. Begitu dia mengikat tali di lembah Bluestone, dia akan bisa mendapatkan sekutu kuat lainnya ketika dia meninggalkan kekaisaran Flowing Cloud untuk berlatih. Meskipun dia pasti akan pergi ke Sekte Pedang nanti, dia tidak berniat untuk tinggal di Sekte Pedang terlalu lama. Setelah itu, dia akan tinggal di wilayah selatan klan manusia untuk waktu yang lama. Dengan sekutu yang begitu kuat dari lembah Bluestone, dia tidak perlu terlalu takut saat melakukan sesuatu. Kultivasi satu klik super system. Bab 869. Judul, Pertarungan sedang berlangsung. Tapi sekarang, mari kita lihat seberapa kuat metode tongkat Bluestone dengan bantuan tubuh pertempuran batu raksasa. Luo Chen punya rencana di benaknya. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke arena, dan matanya dipenuhi dengan antisipasi. Kombinasi metode tongkat Bluestone, yang dikenal karena keganasannya, dan fisik pertempuran batu raksasa dapat dikatakan saling melengkapi dengan sempurna. Kekuatan yang bisa dilepaskan keduanya tidak sesederhana 1+1. Ketika keduanya digabungkan bersama, mereka bisa melepaskan kekuatan yang tak terbayangkan dan menakutkan. Di bawah pengawasan Luo Chen, King Yan meraung panjang. Tongkat panjang di tangannya mengangkat langit yang penuh dengan bayangan tongkat dan menabrak Wang Xi dengan suara siulan. Dimanapun tongkat panjang lewat, ruang di sekitarnya menjadi sedikit terdistorsi. Jika kekuatan King Yan sedikit lebih kuat, dia mungkin bisa menghancurkan ruang dengan kekuatan kasarnya. Ekspresi Wang Xi menjadi sangat serius. Meskipun dia tidak mengenali tubuh pertempuran batu King Yan, dia bisa merasakan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba di tubuh King Yan. Menghadapi serangan agresif King Yan, Wang Xi tidak memilih untuk melawannya secara langsung. Meskipun dia mampu mengangkat berat badannya setinggi yang dia bisa, dia tidak memiliki keuntungan melawan King Yan yang berada dalam kondisinya saat ini. Jika dia masih memilih untuk melawan King Yan secara langsung pada saat ini, tidak diragukan lagi dia akan bodoh. Oleh karena itu, Wang Xi menggunakan teknik gerakannya untuk menghindari serangan King Yan dan muncul di belakang King Yan. Pedang di tangannya menebas cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, menyelimuti King Yan di dalamnya. Ekspresi wajah King Yan tidak berubah. Dia tidak memperhatikan sinar pedang itu. Dia terus mengayunkan tongkat panjang di tangannya. Kekuatan serangan itu sedikit lebih kuat dari sebelumnya, menyebabkan riak muncul di ruang di sekitar tongkat panjang. Jika senior Wang terus menghindar, aku khawatir dia tidak akan bisa bertahan lama, kata Luo Chen dengan suara rendah ketika dia melihat adegan ini. Dia sangat jelas tentang efek dari tubuh pertempuran batu raksasa. Setelah tubuh King Yan diperkuat oleh tubuh, jelas bahwa tubuh King Yan dapat mendukungnya untuk mendorong kekuatan metode tongkat Bluestone ke tingkat yang lebih tinggi. Lapisan kulit batu di tubuh King Yan adalah keterampilan bertahan terbaik. Itu cukup untuk menahan banyak serangan Wang Xi, memungkinkan dia untuk berkonsentrasi mengumpulkan kekuatan metode tongkat Bluestone. Jika Wang Xi tidak dapat mengganggu penyaluran metode tongkat Bluestone oleh King Yan, ketika King Yan mendorong kekuatan metode tongkat Bluestone sampai batas tertentu, itu akan menjadi saat kekalahan Wang Xi. Sepertinya King Yan telah memenangkan pertempuran ini, kata seorang jenius dari dunia luar dengan percaya diri. Meskipun mereka tidak tahu bahwa King Yan memiliki fisik khusus, mereka juga tahu betapa kuatnya metode tongkat Bluestone itu. Kekuatan keterampilan bela diri semacam ini sangat mencengangkan.
Jika bukan karena fakta bahwa ada kelemahan besar dalam keterampilan ini, bahkan jika penguasa lembah batu hijau adalah teman hidup dan mati dari Saint Lord, lembah batu biru akan dihancurkan oleh seseorang dahulu kala, dan warisan lembah Bluestone akan diambil. Namun, bahkan jika metode tongkat Bluestone memiliki kelemahan besar, tidak ada yang akan menyangkal kekuatan teknik tongkat ini. King Yan mampu menerapkan metode tongkat Bluestone pada serangan tongkat ketujuh. Bahkan seorang jenius yang satu tingkat lebih tinggi darinya mungkin tidak dapat menahan metode tongkat Bluestone yang dia terapkan pada serangan tongkat ketujuh. Kondisi saat ini, King Yan mungkin bisa menerapkan metode tongkat Bluestone ke serangan ke-8 atau bahkan ke-9. Jika Wang Xi mengizinkan King Yan untuk terus menerapkan metode tongkat Bluestone, itu hanya masalah waktu sebelum dia kalah. Wang Xi itu juga tidak lemah. Sayang sekali dia bertemu dengan King Yan. Aku harap Wang Xi akan impulsif dan melawan King Yan secara langsung. Pada saat itu, kita akan memiliki satu lawan yang kurang kuat. Kultivasi satu klik super system. Bab 870. Judul, Sword Sex Sword Skill Ocean Bright Moon. Wang Xi dan King Yan, yang bertarung di Earth Vein Arena, secara alami dapat mendengar diskusi di bawah, tetapi tak satu pun dari mereka memperhatikan diskusi tersebut. Bahkan, pikiran mereka berdua sekarang terfokus pada lawan mereka. Meskipun mereka tidak terlalu memperhatikan diskusi di bawah ini, mereka tidak bisa tidak memperhatikannya. King Yan menyapu tongkat panjang di tangannya, membawa serta bayangan tongkat yang memenuhi langit dan menyapu, menyebabkan riak tak terlihat muncul di ruang sekitarnya. Jelas, kekuatan metode tongkat Bluestone telah mencapai tingkat yang sangat tinggi di bawah superposisi berkelanjutannya. Dan sekarang, dia hanya menggunakan serangan keempat dari metode tongkat Bluestone. Ekspresi Wang Xi tidak berubah, tetapi sedikit keseriusan melintas di matanya. Dia tahu betul seberapa kuat serangan King Yan. Jika dia menghadapi serangan ini secara langsung, bahkan jika dia bisa memblokirnya, dia masih akan terluka oleh kekuatan tongkat panjang. Dia akan ditekan oleh King Yan, dan tidak akan ada kesempatan baginya untuk membalikkan keadaan. Meskipun metode tongkat Bluestone ini memiliki kekurangan yang jelas, kekuatannya tidak dapat dijelaskan. Selain fisiknya yang istimewa, kekuatan kombinasi keduanya bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dihadapi oleh orang biasa. Wang Xi menghela nafas dalam hatinya. Matanya menjadi tajam. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan jurus itu. Memikirkan hal ini, bulan yang cerah diam-diam muncul di belakang Wang Xi. Cahaya dingin memercik, membuat orang merasa kedinginan di hati mereka. Teknik macam apa ini? Seorang jenius di bawah tidak bisa tidak bertanya. Dia menatap bulan yang cerah di belakang Wang Xi. Dia merasa seolah-olah dia sedang diarahkan oleh pisau tajam yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia membuat gerakan yang tidak biasa, dia akan dipotong-potong. Oleh karena itu, bahkan jika dia hanya tahu bahwa itu hanya ilusi, Wang Xi di Earth Vein Arena tidak akan bisa menyakitinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil dan berbicara dengan suara gemetar. Mata Luo Chen juga menjadi serius. Penglihatannya jauh lebih baik daripada orang biasa. Dia bisa melihat bahwa bulan terang di belakang Wang Xi dibentuk oleh cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Hanya saja cara cahaya pedang itu tumpang tindih terlalu cemerlang, jadi tidak ada yang bisa melihat sesuatu yang tidak biasa tentangnya. Keterampilan pedang dari Sekte Pedang? Luo Chen memandang Ji Chen, yang berdiri di sampingnya. Meskipun dia menanyai Ji Chen, dia berbicara dengan nada setuju. Selain Sekte Pedang, mungkin hanya ada sedikit kekuatan di benua ini yang bisa menghasilkan keterampilan pedang seperti itu. Selanjutnya, Wang Xi telah diterima sebagai murid oleh seorang tetua dari Sekte Pedang. Tidak aneh bagi penatua itu untuk memberikan beberapa keterampilan pedang kepadanya. Tebakan Sein benar, itu memang keterampilan pedang dari Sekte Pedang, bulan terbit di lautan. Setelah mendengar kata-kata Luo Chen, Ji Chen dengan lembut menganggukkan kepalanya dan berkata, namun, kondisi pedang ini teknik kultivasi terlalu keras. Hanya para jenius dari hati pedang cemerlang yang bisa mendapatkan kultivasi. Bahkan jika yang lain berhasil menggunakan teknik pedang ini, kekuatan yang bisa dilepaskannya masih akan kalah dengan keterampilan pedang lainnya dari tingkat yang sama. Selain itu, sumber daya yang diperlukan untuk menggunakan teknik pedang ini puluhan kali lebih besar daripada keterampilan pedang lainnya dari tingkat yang sama. Oleh karena itu, sangat sedikit orang di Sekte Pedang yang dapat menggunakan teknik pedang ini. Mendengar kata Ji Chen, Luo Chen sedikit mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Dia bisa merasakan betapa sulitnya mengendalikan cahaya pedang dan bulan di belakang Wang Xi. Jika bukan karena Brilliant Sword Heart bawaan,
akan sangat sulit untuk mengontrol cahaya pedang sedemikian rupa. Sayangnya, pedang ini saja tidak akan mampu mengalahkan King Yan. Luo Chen melihat pertempuran di atas dan berkata setelah merenung sejenak.